Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Alhamdulillah alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan serta hidayahnya yang sungguh sangat luar biasa. Kemarin kita diperjumpakan dengan bulan sangat mulia, bulan Ramadan, kemudian masuki bulan Syawal, terus kemudian sekarang sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah dan kemudian kita akan menjumpai Muharram di depan mata kita. Sungguh kenikmatan yang sudah Allah berikan yang sangat luar biasa untuk diri kita, maka jangan bosan-bosan di setiap nafas kita, di setiap langkah kita, itu harus selalu melibatkan Allah di sekecil apapun yang akan kita lakukan. Lalu salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat beliaulah kita sampai pada zaman terang benderang yang seperti semacam ini. Ketika kita ingin membedakan antara yang hak dan yang batil, itu dengan sangat mudah. Ketika kita mengikuti langkah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan menjumpai sesuatu yang hak. Tetapi sedikit saja kita menyelisihi dalam langkah kita, dalam pemikiran kita, dalam sikapnya kita, dalam tutur katanya kita, itu menyelisihi daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan menjumpai sesuatu yang batil di dalam kehidupan. Alhamdulillah, kita bertemu di forum pada Jumat malam ini. Semoga teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini dalam kondisi sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Kalaupun misalnya malam ini teman-teman lagi dalam kondisi sedih ataupun susah, semoga Allah berikan pahala yang banyak dan segera Allah gantikan kesedihan dan kesusahan itu menjadi sesuatu yang menggembirakan dan bernilai pahala atas itu semua. Baik teman-teman, insya Allah kita akan membahas tentang fase kehidupan. Fase kehidupan kita sebagai seorang manusia. Semua orang pasti dilahirkan. Tidak ada yang tidak dilahirkan di bumi ini kecuali Nabi kita, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Semuanya insya Allah dilahirkan. Termasuk diri kita, termasuk orang tua kita. Semua mengalami fase. Fase ideal ketika seseorang itu lahir, itu dimulai saat dia lahir. Kemudian dia tumbuh menjadi seseorang balita. Setelah balita, kemudian masuk ke remaja. Setelah remaja, dia akan menjadi dewasa. Setelah dewasa, dia akan menjadi tua dan kemudian meninggal. Walaupun tidak semua orang mengalami fase tersebut, tapi umumnya dalam fase kehidupan kita akan menjumpai fase tersebut. Tetapi di dalam Al-Quran sendiri, hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, yang ada 5 hal tadi. Yang pertama adalah bayi, kemudian balita, terus kemudian remaja, terus kemudian dewasa, dan kemudian tua. Nah, itu semua kemudian dipersingkat lagi di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Mungkin teman-teman sering menjumpai suatu istilah, masa muda adalah masa di mana di antara dua kelemahan. Nah, ini Allah sudah firmankan di dalam surat Ar-Rum ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Nah, di ayat 54 ini Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Ya, Allah itu menciptakan kita dalam keadaan lemah. Keadaan lemah yang pertama di sini kapan? Yaitu saat kita berada di fase bayi hingga balita. Nah, itu Allah menjadikan kita lemah. Alias apa? Kalau kita lihat dari sisi fisik, itu kita sangat lemah. Kita akan membahas dari sisi fisik ataupun dari sisi pemikiran. Karena umat manusia itu diistimewakan daripada yang lainnya karena manusia itu dibekali sama Allah yang bernama akal. Nah, di sini Allah
menciptakan kita dalam kondisi lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Bayangkan dari kita, teman-teman, dari kita saat kita masih berada di rahim, itu kita sangat lemah. Ataupun kemudian sebelum kita dibuahi, bertemunya sel sperma dengan sel telur, itu pun sangat sesuatu yang sangat lemah. Sudahlah lemah, itu pula kemudian yang menjijikkan. Ya, itu sesuatu yang mungkin kalau tidak atas kuasanya Allah, seseorang itu tidak akan bisa pikirannya terbuka tentang konsep ketuhanan. Karena dari cairan, tapi kemudian dari cairan yang sedikit, itu mampu kemudian membentuk kita seperti manusia. Nah, karena Allah itu yang menciptakan kita semua, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan menciptakan semua makhluknya, maka dari sesuatu yang dipandang dengan logika manusia, atau ketika difikirkan dengan logika manusia itu mustahil, ternyata tidak ada yang mustahil di sisinya Allah Ta'ala. Termasuk kita, dari sesuatu yang hina, dari sesuatu yang jorok, kemudian muncullah manusia. Sudahlah kita berupa cairan itu kita lemah, terus kemudian setelah kita menjadi manusia, ya kalau teman-teman kalau mau lihat fase kelahiran manusia itu ada di surat salah satunya itu ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 15. Nah, itu kalau ayat 1 sampai 11 kan bercerita Allah mengisahkan atau Allah berfirman tentang manusia, ciri-ciri orang yang beriman itu seperti apa. Nah, kemudian di ayat 12 sampai 15, nah itu proses kemudian terbentuknya manusia. Dan kemudian di surat Abasa juga ada, nah, macam-macam. Itu beberapa kasus contoh. Nah, dari hal-hal yang semacam itu bisa kita lihat bahwa sebenarnya kita itu lemah sedari dulu, ya. Sedari dulu kita tuh lemah. Di alam rahim kita lemah. Di alam dunia pun kita lemah ternyata. Lemahnya seperti apa? Ketika kita baru dilahirkan, yang bisa kita lakukan hanyalah menangis. Ya, yang bisa kita lakukan hanyalah menangis. Apakah ada di sini yang kemudian barusan lahir terus you can do anything gitu, kamu bisa ngapain aja gitu? Tiba-tiba barusan lahir terus mimpin negara gitu, barusan lahir terus jadi caleg gitu, atau barusan lahir terus jadi dai atau ustadz gitu, apakah ada? Enggak. Jadi semua ketika barusan lahir mereka membutuhkan pertolongan dari orang lain. Dia tidak tahu yang tadinya berada di alam yang alam rahim, ya. Kalau kita lihat di X-ray itu seperti kolam ya, karena banyak ada air ketuban di situ, terus tiba-tiba masuk ke dunia, keluar gitu ya, keluar dari rahim, dia mendapati bahwa loh kok udah nggak kering, kok udah nggak basah lagi, tapi jadi sesuatu yang kering, kemudian dia menangis dan lain sebagainya, minta ditolong seperti itu, tidak bisa bahkan untuk mengurus dirinya pun nggak bisa. Maka kemudian yang bisa dilihat betapa lemahnya secara fisik bayi yang baru lahir itu. Terus kemudian setelah lahir menjadi anak-anak. Ketika menjadi anak-anak pun fisiknya masih lemah, ya. Contohnya kalau misalnya kena kesandung dikit aja, ya bayi atau balita itu pasti langsung jatuh. Nah, beda kalau misalnya udah dewasa gitu, kesandung dikit aja masih bisa stabil gitu. Tapi kalau bayi, balita itu kesandung dikit aja mungkin dia jatuh dan mungkin bakal menangis dan dia butuh pertolongan dari orang di sekitarnya. Nah, kelemahan yang dimaknai di sini adalah pertama adalah lemah secara fisik. Fisiknya jelas lemah. Dia kecil dibanding dari yang lain-lainnya gitu. Tapi secara akal pun dia lemah karena belum memasuki fase yang dinamakan dengan akil balik, atau kemudian fase sebelum akil balik, sebelum akal itu matang. Nah, secara pemikiran pun dia belum mengerti mana yang benar, mana yang salah gitu, mana yang boleh dimakan, mana yang enggak, mana yang kemudian menjadi kewajiban, mana yang bukan kewajiban, mana yang halal, mana yang haram, dia belum bisa mengerti seperti itu. Gitu. Nah, makanya Islam itu karena agama yang rahmatan lil alamin gitu ya teman-teman, akhirnya terimplementasi. Allah itu paling ngerti sama makhluknya. Maka taklif hukmi atau kemudian beban hukum, beban syariat itu hanya dibebankan kepada mereka yang sudah balik.
Karena seandainya kalau misalnya syariat itu dibebankan kepada yang belum balik, maka apa yang terjadi? Memberatkan atau justru malah meringankan. Kalau itu terjadi kepada orang yang belum balik, maka semuanya akan kacau gitu ya. Contoh misalnya anak itu kan gampang tantrum tuh, ya. Ya ingat ya, tantrum tuh hanya untuk anak kecil. Jadi antum yang sudah balik nggak boleh pakai istilah tantrum lagi ya. Apalagi yang sudah dewasa, udah punya istri, udah punya anak, udah punya suami, ini udah nggak pakai istilah tantrum lagi. Jadi anak kecil kan suka tantrum tuh rewel gitu ya. Nah, bayangkan kalau seandainya gitu ya, aturan mengenai penggunaan khimar, menggunakan jilbab, menutup aurat itu dibebankan kepada orang yang belum balik, maka apa yang terjadi? Ya, pasti banyak sekali pelanggaran di sana. Karena apa? Karena ya kita tahu sendiri bahwa orang yang belum balik itu kadang mungkin termasuk di zona yang lemah tadi, yang dokfin tadi, maka banyak sekali yang kemudian merasa diri masih pengen bertindak semau gue, masih pengen mengeksplor sana sini gitu. Nah, jadi kalau ada orang kok dewasa masih bertindaknya semau gue, maka dia sebenarnya masih di dalam zona yang lemah tadi, masih di zona di Dauphin tadi, yang zona sebelum balik tadi. Mungkin dia sedang nostalgia dengan masa-masa kelemahan dia yang dulu, seperti itu. Nah, maka Allah memberikan syariat hanya untuk yang sudah balik, yang sudah kemudian dia menjadi kuat. Nah, maka di ayat masih di ayat yang sama dilanjutkan sama Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan." Jadi setelah kemudian Allah menjadikan kita itu lemah, Allah menjadikan kita kuat gitu. Kapan itu? Ya ini di fase remaja. Fase remaja itu fase balik. Jadi kalau, nah ini sebuah istilah yang sebenarnya kalau istilah ini dijadikan standar bagi anak muda, maka kekerasan, pelecehan seksual, terus kemudian tawuran, ataupun kemudian kemaksiatan-kemaksiatan, itu nggak akan terjadi di anak muda. Karena dalam fase kekuatan ini, syariat itu sudah wajib dijalankan kepada orang-orang yang sudah balik. Nah, maksud daripada kekuatan ini adalah kuat secara fisik, yaitu saat remaja dan kemudian di fase baliknya mereka. Nah, syariat kemudian menjadi wajib ditegakkan oleh mereka. Nah, di fase inilah kemudian Allah memberikan standar bagi kita, yaitu adalah akil balik. Di mana akil balik itu maksudnya adalah akal itu sudah matang sempurna, dan kemudian kita bisa melakukan segala sesuatu itu atau mendefinisikan sesuatu berdasarkan minimal benar salahnya dulu. Minimal ya, mana yang benar, mana yang salah. Habis itu baru kemudian akal itu digunakan untuk memahami tentang keimanan, dan bahkan akal itu bisa untuk kemudian digunakan untuk mencari Tuhan itu ada atau enggak. Kalau Tuhan itu ada, maka siapakah dia? Nah, karena di Islam itu mempertanyakan konsep ketuhanan dengan menggunakan akal itu masih boleh. Ya, kalau syariat itu nggak boleh menggunakan akal. Kenapa kok syariat nggak boleh menggunakan akal? Karena kalau kita udah ngomongin Tuhan menggunakan akal, berarti itu akan siapapun Tuhannya nanti yang ketemu menggunakan akal kita, maka syariatnya atau aturannya pasti ngikut. Karena syariat nggak bisa didefinisikan dengan akal. Kalau Tuhan bisa nggak dicari dengan akal? Sangat bisa. Bahkan kemudian banyak sekali, kayak misalnya Nabi Ibrahim itu kemudian menemukan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang ada, itu menggunakan akal beliau. Nah, itu masih boleh. Tapi kalau soal syariat, tidak bisa pakai akal. Kenapa kok syariat tidak bisa pakai akal? Contohnya, kenapa kok sholat subuh 2 rakaat? Bisakah kita menjawabnya dengan akal? Tentu nggak bisa. Maka konsekuensi ketika kita sudah menentukan Tuhan itu siapa menggunakan akal kita, maka itu akan mengunci. Konsep keimanan di dalam Islam itu keimanan yang memuaskan akal, bukan hanya berbasis pada dogma. Itu bedanya sama yang lain. Kalau agama yang lain, ya harus percaya, mau nggak mau harus percaya. Kalau nggak percaya, dosa gitu. Nah, di Islam untuk mencari Tuhan itu bisa menggunakan akal. Makanya disebut dengan istilah akil balik. Ya, di mana akal seseorang itu sudah matang. Nah, fase yang kedua ini di dalam kehidupan kita itu disebut dengan fase yang kuat. Summa ja'ala min ba'din dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fan kuwatan wa syaibah. Nanti di akhirnya semua akan wa syaibah, akan berubah. Tapi itu nanti kita bahas ke fase yang kedua dulu. Fase kuatan ini. Nah, di fase kuatan ini kemudian kita mendapatkan sebuah taklif dalam beribadah.
Yang tadinya ya kita nggak diwajibkan untuk sholat, sekarang menjadi wajib untuk sholat. Maka istilahnya dengan istilah balik. Tapi sekarang kenapa kok sekarang ini anak muda itu ya, kenapa disebut dengan masa, kalau kata lagu zaman dulu, masa muda itu masa yang berapi-api. Ya memang mungkin pengarang lagu itu terinspirasi dari surat Ar-Rum ayat 54 ini ya. Semua ja'ala min ba'dindo bin kuwatan. Jadi fase kuatnya ini masa muda, masa yang berapi-api katanya. Ya, karena memang di masa ini, ketika seseorang di masa muda ini, fase yang kuat, fase yang dimana kekuatan itu ada, maka anak muda ketika dia akan taat, pasti taatnya maksimal. Dan kemudian ketika dia mau maksiat, pasti juga maksiatnya penuh dengan totalitas. Maka di sini perlu menjadi challenge tersendiri bagi seorang anak muda untuk mendekatkan dirinya kepada ketaatan. Karena apa? Anak muda yang mengenal Islam, anak muda yang kemudian menghabiskan masa mudanya untuk kemudian menuntut ilmu, berdakwah, mengamalkan syariatnya, mengazamkan untuk mengangkat kebodohan pada dirinya, bahkan kepada diri orang lain, maka itu anak muda yang spesial di matanya Allah. Anak muda itu kan hobinya caper ya, dia lagi jatuh cinta gitu ya, dia lagi senang sama si A, si B, si C, dia berusaha untuk kemudian menarik perhatian lawan jenisnya supaya lawan jenisnya itu nengok ke dia. Nah, anak muda itu kan senang kayak gitu, totalitas. Misalnya yang dia senengin itu ini contoh anak muda jahiliyah ya teman-teman. Jadi anak-anak muda yang belum kenal Islam. Jadi misalnya yang disenengin atau yang pengen dia gebet itu, dia seneng sama BTS, sementara dia nggak ngerti BTS-nya itu apa. Taunya dia BTS ya behind the scene gitu. Nah, maka dia berusaha untuk belajar apa sih itu BTS gitu. Oh, ternyata yang dia senengin itu seneng Blackpink. Terus kemudian dia yang nggak seneng Blackpink, dia senengnya Coldplay misalnya, atau mungkin dia senengnya My Chemical Romance misalnya, atau 30 Second to Mars misalnya gitu ya. Dia berusaha buat nyari Blackpink itu apa gitu. Dia berusaha buat nyari searching, oh ini namanya Lisa, yang lain siapa, oh teman-temannya Lisa gitu ya, karena nggak tahu siapa namanya gitu. Nah misalnya kayak gitu, dia berusaha untuk caper biar apa, biar lawan jenisnya atau orang yang dia senengin atau orang yang dia pengen gebet itu tadi ada interest kepada dia dan nengok kepada dia. Nah ini anak muda, dia bakal totalitas ke situ. Nah, anak muda kemudian yang paham agama pun juga akan melakukan hal seperti itu. Dia akan berusaha gimana supaya Allah itu nengok sama dia. Maka anak muda yang pengen kemudian mencari interest, mencari kemudian ketertarikan Allah kepada dia, maka dia akan mensibukkan diri kepada kegiatan-kegiatan yang berbasis kepada ridhonya Allah. Ya, dia akan mencari kegiatan yang berbasis kepada ridhonya Allah. Kegiatan apa? Kegiatan apa yang berbasis ridhonya Allah? Apakah cuma sholat? Apakah cuma puasa? Apakah kemudian cuma zikir? Nah, itulah kemudian yang di dalam Islam kita kenal dengan istilah 3 dimensi syariat Islam. Yang pertama adalah habluminallah. Ya, habluminallah ini ibadah khas dari suatu agama. Hubungan antara makhluk dengan kholiknya. Nah, ini hubungan yang khas. Di agama lain ada, semua di agama yang lain juga ada hubungan khas antara makhluk dengan Tuhannya. Nah, terus kemudian yang membedakan yang lain adalah kemudian di Islam ada yang disebut dengan istilah hablumin nafsi atau hubungan dirinya dengan dirinya sendiri. Hubungan antara diri kita dengan diri kita sendiri. Jadi di Islam itu holistik pembelajarannya atau keseluruh ya, ke Allah, ke diri kita dengan diri kita sendiri. Contoh ibadahnya apa Ustaz? Hubungan diri kita dengan diri kita sendiri. Misalnya menggunakan pakaian yang menutup aurat. Ya, bagaimana cara kita tidur, bagaimana cara kita saat buang air kecil, buang air besar gitu ya. Nah, itu hubungan diri kita dengan diri kita sendiri. Nah, sementara kemudian yang habluminan nas, yang ketiga adalah habluminan nas, itu apa? Hubungan diri kita dengan orang lain. Nah, yang kedua ini habluminan nas dan hablumin nafsi ini tuh tidak kemudian kita temukan di agama yang lain. Habluminan nas misalnya kalau kita memahami adalah hubungan diri kita dengan orang lain, toleransi, bertenggang rasa. Oh, itu ada Ustadz di agama lain. Oke, kalau ini ada nggak? Sistem hukum agama lain selain daripada Islam, ada nggak? Nggak pernah akan kita temukan gitu. Sistem pemerintahan agama lain selain daripada Islam, ada nggak? Nggak akan ada. Dan kemudian
sistem pergaulan selain daripada Islam? Ada nggak di agama lain? Nggak ada. Maka Islam yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu Islam yang mencakup ketiga-tiga hal ini. Maka anak muda yang fokus kepada tiga hal ini itu seperti anak muda yang kemudian dia mensibukkan dirinya untuk mencari interest Allah kepada dirinya. Akan dia lakukan secara total. Ketika seseorang itu pengen mencari kasih sayang dari sesuatu yang dia cintai, maka dia akan berjuang mati-matian. Begitu juga dengan anak muda yang taat. Anak muda yang taat, dia akan menyerahkan segala upayanya untuk mencari cintanya Allah. Nah, kemudian pertanyaan saya, ketika kita berada di usia kuat itu, ketika kita berada di usia yang sangat muda itu, posisi kita itu yang lebih mati-matian mengejar cintanya makhluk atau mati-matian mengejar cintanya Allah? Ya, ini nggak usah dijawab di kolom komentar ataupun kemudian aktifin mic, cukup dijawab dalam hati kita masing-masing gitu. Apakah kita sudah mati-matian mengejar cintanya Allah? Ataukah kemudian kita masih terjebak dalam situasi mengejar cintanya makhluk? Ya, contoh mengejar cintanya makhluk itu bukan hanya tentang person to person, tapi juga tentang person and her job atau person and his job. Itu bisa juga tentang pekerjaannya. Contoh misalnya kalau dia menghadap atasan on time, dia kalau bikin CV kerjaan sungguh-sungguh gitu. Tapi kemudian ketika dia dipanggil Allah dengan hayya 'alas shalah, dia lebih mementingkan salat di akhir waktunya. Bahkan kemudian dia sholatnya yang tidak boleh harusnya dijamak, tidak boleh dikosor, kemudian dia menggunakan aturan dia sendiri, akhirnya mengkosor dan menjamak sholat, walaupun di waktu yang tidak diperbolehkan. Walaupun syarat-syarat atau rukun-rukunnya tidak memperbolehkan seperti itu, gitu. Terus apalagi contohnya? Contohnya adalah ketika dia mengejar cintanya makhluk tentang pekerjaan yang mengharuskan kemudian ada korupsi di situ, ada penyimpangan di situ, di dalam pekerjaan itu ada penyimpangan, ada korupsi. Akhirnya yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah berpikir bahwa oh nanti pasti Allah maafin. Nah, itu adalah seseorang yang panjang angan-angan atau bisa dibilang dengan istilah tulul amal. Tulul amal itu seperti itu. Wah nanti Allah maafin. Padahal Allah udah ngelarang tuh gitu. Nggak ada keterpaksaan, nggak ada kondisi darurat buat kita menjalankan aktivitas yang Allah haramkan. Nah, istilah darurat itu parameternya Pak Ustadz, parameternya kalau kita nggak ngelakuin itu, maka kalau kita nggak melakukan sesuatu yang haram itu, maka kita akan mati. Dan itu hanya berlaku saat itu saja. Nah, itu yang dimaksud dengan darurat. Kondisi darurat seperti itu, seperti makan babi gitu ya. Kalau nggak makan babi, nanti aku mati karena nggak ada makanan yang lain. Maka kondisi darurat terpakai. Tapi hanya untuk menyelamatkan nyawa aja, bukan untuk menikmati babi tersebut. Nah, itulah yang kemudian Allah itu menyukai orang-orang atau anak-anak muda yang tidak memiliki rasa sopwah di dalam hatinya. Ya, di dalam hadis disebutkan Allah itu menyukai anak-anak muda yang tidak memiliki rasa sopwah. Apa itu sopwah? Sopwah itu tunduk terhadap hawa nafsu. Jadi Allah itu menyukai seorang anak muda yang tidak tunduk terhadap hawa nafsunya. Maka ketika dalam kondisi kuat itu, setelah kita dhafin, Allah memberikan kita kuat, maka kuat itu harus kita lakukan, harus kita implementasikan dengan nilai-nilai berbasis ridhonya Allah Ta'ala. Tanyakan ketika kita jatuh cinta sama makhluk, gitu ya, kita jatuh cinta sama lawan jenis, yang Allah ridhoi itu jalan seperti apa? Maka kita dalam berkehidupan, jangan freestyle, jangan sukanya kita menebak-nebak. Oh, kalau misalnya jatuh cinta, ya berarti harus pacaran. Enggak, anak muda yang kuat di sini adalah anak muda yang kuat untuk mencari ridhonya Allah, menjadikan ridhonya Allah sebagai standar hidupnya. Ya, menjadikan ridhonya Allah sebagai standar hidupnya. Karena ridhonya Allah itu adalah sumber dari ketenangan kita menjalani hidup. Ya, kita jatuh cinta, maka tanyakan dulu sama Allah, yang Allah ridho itu seperti apa. Kita kemudian bermuamalah, kita kemudian bekerja gitu. Maka pertama, pekerjaan apa yang Allah ridhoi? Karena kalau kita melihat di dalam pekerjaan ini teman-teman, hisab dari harta itu ada dua, yaitu harta didapat dengan cara yang gimana dan dikeluarkan untuk sesuatu yang kayak gimana. Nah, jadi hisab harta itu ada dua.
Nah, maka itu ketika kita pengen bermuamalah, kita pengen berjual beli dan yang lain sebagainya, kita harus tanyakan dulu sama Allah. Allah ridho nggak dengan hal ini? Terus kemudian ketika kita pengen membangun rumah tangga, nah rumah tangga apa yang Allah ridhoi? Rumah tangga seperti apa yang kemudian itu datang untuk mendapatkan ridhonya Allah? Karena seperti kita ketahui bahwa yang namanya berumah tangga, berkeluarga, menikah, itu adalah ibadah yang terlama yang dilalui oleh manusia. Ya, kalau kita sholat, ya mulai dari takbiratul ihram aja, kemudian sampai salam. Kalau sholat isya tadi ya mungkin sekitar 7 sampai 10 menit lah. Udah paling lama itu. Ibadahnya cuma 7 sampai 10 menit. Kalau kemudian ketika kita haji, ya berarti ketika rukun-rukun hajinya tertunaikan, selesai haji. Mungkin kalau hajinya doang sih, mungkin sekitar 1 mingguan ya, 1 mingguan itu. Kalau hajinya doang, ini nggak termasuk sunah-sunah yang lain. Terus kemudian kalau kita puasa, ya berarti dari subuh sampai maghrib. Sebentar doang. Tapi kalau menikah, dimulai sejak uh, seorang laki-laki berkata, saya terima nikahnya, kemudian hingga maut memisahkan, atau kemudian hingga mereka terpisah. Itu yang kemudian disebut dengan ibadah. Maka menikah adalah ibadah yang terlama. Nah, orang-orang yang kuat ini, yang mendasarkan dirinya kepada ridhonya Allah, maka dia akan mengisi pernikahan tersebut, dia akan kemudian menanam benih-benih ketakwaan keridhaan Allah itu di dalam pernikahannya. Jadi nggak mungkin ketika ada orang yang sudah akliyahnya atau pola pikirnya terinstal dengan Islam, nafsiyahnya atau pola sikapnya terinstal dengan Islam, saksiyahnya atau kepribadiannya terinstal dengan Islam. Ketika tiga-tiga hal ini dalam diri kita terinstal dengan Islam, mustahil seorang itu akan berkhianat di dalam ibadahnya, ibadah terlamanya itu. Maka ketika kita menjadikan pernikahan pun berbasis kepada ridhonya Allah, maka kemudian Allah akan menganugerahkan kepada pasangan tersebut yang namanya sakinah, mawadah, dan warohmah. Mustahil sakinah, mawadah, dan warohmah itu ada kalau seandainya ada orang berkeluarga tapi tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Mustahil ada sakinah, mawadah, warohmah di situ. Nah, maka balasan buat atau reward dari iblis kepada anak buahnya itu sangat besar ketika anak buahnya iblis itu mampu memecah belah rumah tangga. Kenapa? Karena siapa sih yang nggak pengen, ini parameternya iblis ya, siapa bangsa jin mana sih yang nggak pengen kemudian mengganggu proses ibadah dari orang yang taat sama Allah. Orang kita sholat aja diganggu, ya kita mau infak aja diganggu lah, apalagi ini ibadah terlama. Maka iblis akan menyiapkan satu singgasana di sebelahnya buat anak buahnya yang bisa menggagalkan pernikahan manusia atau menghancurkan pernikahan di kalangan manusia. Nah, karena itu ibadah terlama, maka di dalam segala aspek kehidupan kita itu harus berbasis ridhonya Allah. Mumpung teman-teman masih muda, jadi jangan hanya terlena bahwa kemudian kalau udah nikah nanti bakal bisa pegangan tangan, terus kemudian bikin Insta story gitu. Nah, kurang-kurangi yang kayak gitu ya. Bukannya nggak boleh, tapi kurang-kurangi memfollow selebgram yang seperti itu. Karena apa? Ya itu hanya membangkitkan goriza naunya kita atau naluri untuk berketurunannya kita aja. Oh, besok kalau menikah bakal kayak gitu, bakal kemudian kalau lagi masak sering dibantuin sama suaminya. Terus kemudian bisa bercandaan, bisa jalan-jalan di pantai, atau kemudian bisa bikin konten bareng gitu. Ya, nggak cuma itu teman-teman. Di dalam pernikahan, mumpung teman-teman jangan hanya terjebak itu ketika teman-teman masih jomblo gitu. Tapi sibuklah kemudian mengenal fikih-fikih dalam pernikahan gitu, Kak. Misalnya syarat talak itu apa? Kalau wanita pengen mengajukan talak itu namanya apa? Khuluk itu apa, li'an itu apa, dihar itu apa, teman-teman harus kuasai itu dulu semuanya. Nafkah itu yang seperti apa, berdandan di depan suami itu seperti apa, suami memperlakukan istri itu seperti apa. Nah, itu harus dipelajari dulu. Karena apa? Karena di masa teman-teman muda ini, masa kuatnya teman-teman, bahkan para ulama kemudian berfatwa bahwa menuntut ilmu di kala muda itu seperti menulis di atas batu. Nah, apa maksudnya? Karena menulis di atas batu, meskipun itu keras, meskipun itu melelahkan, itu pasti akan membekas. Karena ketika kita belajar di saat usia kita tua, itu seperti kita menulis di atas air. Tintanya nampak, bentuk tulisannya nggak kelihatan. Nah, itulah kemudian yang harus kita lakukan di usia yang kuat ini, teman-teman.
di usia yang dimana kita saat ini berada di fase itu semua, fase yang kuat. Ya, summa ja'ala min ba'din dha'fin kuwatan. Fase yang kedua, fase yang kedua. Terus kemudian yang ketiga apa? Summa ja'ala min ba'din kuwatin dha'fan wa syaibah. Sesudah kelemahan itu, sesudah hal yang kuat itu tadi, Allah kemudian menjadikan kita dha'fan, menjadikan kita dha'fan lagi, menjadikan kita lemah lagi, dan kemudian wa syaibah, dan beruban. Nah, itulah kemudian yang harus kita pahami sebagai manusia, bahwa ternyata kehidupan kita, apalagi kemudian teman-teman yang masih muda, itu juga akan sempat mencicipi kelemahan. Kalau misalnya teman-teman lagi sakit gitu ya, teman-teman lagi sakit, terus teman-teman kayak beberapa waktu yang lalu ya, sekitar bulan Januari, saya itu pernah kedua sempat kecelakaan gitu ya, sehingga aktivitas saya tuh nggak bisa total. Bahkan kemudian ketika saya pengen sekedar dari kamar ke meja kerja saya, kalau nggak salah dulu sempat mau ngisi di sini juga, tapi saya batalkan karena memang aksesnya nggak bisa gitu. Saya buat jalan aja kesusahan gitu teman-teman. Itu kalau nggak salah ya sekitar bulan Januari atau Februari kemarin. Gitu. Nah, jadi ketika itu saya juga merasa, oh begini ternyata yang sesuai yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ternyata setelah kita kuat, kita akan menjumpai fase lemah. Nah, ini baru dites ini. Di fase lemah seperti ini bisa nggak sih gitu ya? Bisa nggak sih kita kemudian melakukan activity gitu? Ya, ternyata memang sangat susah teman-teman. Memang sangat susah di situ. Nah, maka ini bisa menjadi bahan renungan, apa sih sebenarnya yang akan kita sombongin tuh? Kita tuh mau sombong kayak gimana gitu. Bahkan kemudian saya pernah ketemu seorang yang mungkin usianya di atas saya 10 atau 20 tahun gitu ya, di atas saya umur segitu. Saya pernah berkata sama dia karena mungkin hubungan dia dengan anaknya kurang baik gitu ya. Terus saya nasihati, ya anak sama ibu harusnya akur gitu ya. Ya standar aja nasihat untuk saling memaafkan, saling ketemu, kemudian saling rangkul lagi gitu. Tapi kemudian yang si ibu itu katakan, oh enggak Ustadz, saya mau besok sama-sama teman-teman saya mau tinggal di panti asuhan apa rumah apa sih panti jombo, panti jombo aja gitu. Nah ternyata apa? Ternyata yang terjadi adalah dia pengen di panti jombo bareng teman-temannya, kata saya kayak gitu. Nah tapi ternyata teman-temannya dirawat sama anaknya. Akhirnya dia sendirian di panti jombo. Kan akhirnya tidak seperti apa yang dia bayangkan tentang kebahagiaan itu. Nah, sekali lagi ketika kita menyandarkan kebahagiaan bukan berdasarkan apa ridhonya Allah, kita menurut kita bahagia, menurut bahagia sesuai dengan akal dan hawa nafsunya kita, maka itu tidak akan menemukan kebahagiaan yang hakiki dan sejati. Nah, maka di usia setelah kita kuat, kita akan menjumpai usia yang lemah, yang dimana kita tuh sangat butuh nanti kepada anak-anak kita sangat butuh kepada orang-orang di sekitar kita juga butuh kepada circle-circle kita yang semakin bertambahnya usia, circle bukan semakin melebar, tapi circle semakin mengecil, yang memang akan tersaring oleh seleksi alam, yang sesuai dengan frekuensi kita, yang itu akan mendekat kepada kita. Ya, maka perbaikilah kemudian selagi kita masih menjadi anak dan orang tua itu masih ada, berbaktilah kepada mereka selagi kita masih memiliki kekuatan. Karena pun ketika kita menjadi tua, kita pasti butuh kekuatan dengan di luar kita, yang berada di sekitar kita. Termasuk seperti itu. Masuk kita menjadi tua nanti. Maka umur umat Rasulullah itu sama seperti umurnya Rasulullah, sekitar 60 tahunan. Walaupun para sahabat gitu ya, di dalam kitab Tuhfatul Ahfazi gitu ya, disebutkan bahwa kayak misalnya Anas bin Malik itu umurnya sampai menyentuh angka 103 tahun. Asma binti Abu Bakar itu kalau nggak salah sampai 100 tahun. Bahkan kemudian Salman Al-Farisi itu ada yang mengisahkan umurnya beliau sampai 250 tahun. Tapi at least umurnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu average atau rata-rata sekitar 60-an tahun lebih, teman-teman. Nah, kalau seandainya umurnya teman-teman katakanlah sekarang berapa? 18 atau 20 tahun, berarti tinggal 40 tahun lagi, itu kalau secara hitungan matematis.
berarti tinggal 40 tahun lagi. Nah, 40 tahun lagi ini, ya kalau 40, ya kalau misalnya 30 gimana? Kalau 20 gimana? Kalau 10 gimana? Kalau cuma tinggal 5 menit lagi gimana? Bahkan kita nggak akan menyampai fase dokfan yang kedua, karena di dalam fase kuatin ajal kita udah ada gitu. Maka sebenarnya apa sih yang harus kita sombongkan? Dari awal kita kemudian berbentuk sperma, kita pun lemah. Kita balita, kita pun lemah. Ketika kita fase yang dinamakan dengan kuat tadi, yang di anak muda tadi, itu pun sebenarnya kita juga lemah. Lemah apa? Karena di masa muda itu rawan kita tergerogoti dengan yang namanya hawa nafsu. Maka Allah memberikan standar di masa muda, di masa kuat itu dengan istilah balik. Balik itu apa? Yang tadi, yang wajib kita lakukan, yang haram wajib kita tinggalin, gitu kan? Nah, sementara kalau kita melihat fenomena sekarang, kriminalitas di Indonesia ataupun kemudian di daerah saya ini didominasi oleh anak muda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sistem yang berlaku di lingkungan kita saat ini itu bukan lagi menggunakan istilah balik di dalam standar berpikirnya atau standar perilakunya. Kita sekarang ini menggunakan istilah 18 plus ataupun 17 plus di dalam standar kehidupan kita. Apa bedanya 17 plus dengan balik? Apa bedanya 17 plus dengan balik? Kalau orang udah umurnya 17 tahun itu kan biasanya pada bikin sweet 17 ya, bikin party gitu ya, bikin pesta pernikahan gitu. Nah, apa sih bedanya 17 plus dengan balik? 17 plus yang tadinya nggak boleh menjadi boleh. Yang tadinya ilegal menjadi legal. Ya, itu 17 plus. Contohnya, sebelum 17 nggak boleh minum alkohol. Setelah 17 boleh nggak minum alkohol? Boleh. Sebelum 17 nggak boleh buat berzina. Setelah 17 boleh nggak buat berzina? Boleh, kalau asal atas dasarnya suka sama suka. Itu kan yang berlaku di sekitar kita. Terus kemudian kalau 17 sebelum 17 plus boleh nggak untuk nyewa, mohon maaf, pelacur gitu? Boleh nggak? Nggak boleh. Setelah 17 plus boleh nggak? Boleh, asal di tempat yang legal. Nah, karena setelah 17 plus berlakunya bukan halal haram, tapi legal ilegal. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi sumber kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Bayangkan jika sistem yang diberlakukan di sekitar kita tidak menggunakan istilah 17 plus, tapi menggunakan istilah balik. Balik itu apa? Yang tadinya mungkin sebelum balik itu lu bebas ngapain, tapi setelah balik semua terikat dengan aturan syarak, hukum syarak gitu, hukum syariat gitu. Artinya wajib sholat, kalau nggak sholat ya bakal dihukum. Kemudian wajib apalagi? Puasa, kalau nggak puasa bakal dihukum. Wajib menutup aurat. Zina mau di tempat manapun, kalau statusnya belum menikah, kalau mungkin status walaupun kemudian dia udah menikah tapi berzina dengan laki-laki lain atau perempuan lain, maka hukumannya sama gitu. Sama-sama berdosa maksud saya, walaupun hukuman secara syariatnya berbeda ya. Nah, itu kemudian yang berlaku. Kalau itu sudah dilakukan, maka penangkalan kriminalitas, kenakalan remaja itu bisa ditekan bahkan dengan sangat drastis. Kenapa kok sekarang kenakalan remaja melonjak? Bahkan kemudian di daerah saya itu ya kasus sifilis meningkat karena kebanyakan pada suka laki-laki sama laki-laki, padahal populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ya kita bisa lihat di forum ini loh, ya. Yang cewek pasti lebih banyak, yang akhwat pasti lebih banyak. Ini kenapa kok ada laki-laki yang pengen sama laki-laki? Ya Allah, pantesan banyak sekali akhwat-akhwat yang kemudian nggak nikah-nikah, ternyata penyebabnya ini ya. Kemarin saya baca di portal berita online itu seperti itu teman-teman. Jadi kasus sifilis di daerah saya itu meningkat di Jogja ya, di Jogja itu meningkat kasusnya karena pasangan laki-laki, banyak sekali laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki. Hal ini 2 tahun yang lalu sudah saya ingatin kepada anak-anak muda di daerah saya pun kemudian ketika saya mengisi online ataupun offline gitu. Walaupun ini bukan mayoritas kasus tentang anak muda yang ada di Jogja pada saat itu, tapi setiap kasus yang saya temukan mereka selalu terjebak di dalam 2 hal kenakalannya, yaitu yang pertama tentang LGBT, yang kedua tentang perzinahan. Walaupun ini bukan kasus tertinggi, tapi grafiknya naik tiap tahun. Ini sudah saya ingetin, tapi mungkin nggak mendapatkan atensi mungkin ya siapa saya gitu ya. Tapi udah saya omongin setiap saya ngisi di sekolah-sekolah dan lain sebagainya gitu. Nah inilah ketika orang berada di fase
kuat, fase muda, tetapi standar yang dia pakai bukan Islam. Standar yang dia pakai itu bukan berdasarkan balik, tapi standar yang dia pakai adalah 17 plus. Kesenangan, terus kemudian pemikiran yang dia pakai itu bukan berdasarkan keridhoannya Allah, tapi berdasarkan apa yang cocok dengan pemikiran dan hawa nafsunya dia. Maka nggak heran sekarang banyak banget anak-anak yang uh, berada di fase usia muda, fase kuat tadi, itu kemudian di majelis taklim sekarang banyak, tapi di luar itu lebih banyak, teman-teman. Loh, Ustaz, bukannya kita itu uh, asing dan akan kembali pada kondisi terasing gitu? Iya, memang. Cuma ini harus kita memandang sebagai fenomena uh, sekitar, atau dalam bahasa fikihnya adalah fikhul waqi, tentang pemahaman hal-hal terkini, hal-hal tentang memahami keadaan, memahami tentang sesuatu yang bersifat kontemporer dalam kehidupan kita. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa makanya seorang muslim, seorang yang sudah ngaji, apalagi teman-teman aktif di sini, maka bukanlah harus menjadi seseorang yang bukan terwarnai oleh zaman, tetapi harus mewarnai zaman tersebut gitu. Kita bukanlah orang yang terwarnai, tapi kita yang mewarnai. Nah, bagaimana kita bisa mewarnai kalau kemudian pewarnanya aja kita nggak punya? Nah, pewarnanya inilah yang kemudian yang disebut dengan Islam. Pewarnanya inilah kemudian yang disebut dengan ilmu. Maka jadikanlah kita di masa muda ini menjadi masa yang kemudian kita ini dekat dengan ilmu. Karena ketika kita dekat dengan ilmu, teman-teman, kita akan mudah untuk mengamalkan. Ketika kita mudah untuk mengamalkan, maka kita akan mudah untuk mendakwakan. Ya, perintah kita itu bukan untuk mengubah diri seseorang di luar sana, tapi yang Allah berikan perintah kepada kita itu untuk apa? Untuk kita berdakwah. Ayatnya Ali Imran ayat 110. Maka Ustadz Ransyar Indragiri itu pernah berkata bahwa setiap daripada manusia itu adalah ustadz. Setiap daripada manusia itu adalah influencer. Kenapa? Perintahnya jelas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tiga ini loh. Itu yang harus dipegang sama semua umat Islam, bahwa dakwah itu bukan tugasnya ustadz, dakwah itu bukan tugasnya kiai, dakwah itu bukan hanya tugasnya habaib, tapi dakwah itu tugasnya seluruh manusia yang beragama Islam kalau dia pengen dicap sebagai umat terbaik sama Allah. Tiga itu syaratnya. Apa? Dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lah gimana kita mau dakwah kalau di masa muda kita malas-malasan? Kita malas menghafal, kita malas mencatat gitu ya. Nah, para ulama, para mufasir kemudian berkata, beberapa di antaranya berkata bahwa jika seseorang penuntut ilmu, tapi dia kemudian malas untuk menulis, dia malas untuk menghafal, maka bangunkan dia dari tidurnya. Ya, jika seorang ilmu itu malas untuk menulis, seorang penuntut ilmu malas untuk menghafal, maka bangunkan dia dari tidurnya. Karena seorang penuntut ilmu itu dekat sama dua hal ini, teman-teman. Ya, maka bangunkan dia dari tidurnya. Karena dia sebenarnya sedang bermimpi. Apalagi teman-teman yang mungkin gitu ya, nulis di bio Instagramnya namanya siapa, terus tulisannya long life learner. Wah, tapi malas ngapal, malas nulis, malas belajar, nggak sabaran menuntut ilmu, nggak ada keikhlasan dalam menuntut ilmu. Long life learnernya hanya sekedar tagline saja. Hanya sekedar tagline saja. Gitu. Maka kita harus mengimplementasikan apa yang ada di bio Instagram kita itu. Nah, setelah masa itulah sedikit kita callback sebentar ke masa muda, terus kemudian di masa tua. Setelah masa tua, Allah akan berikan kita rasa letih, kita akan susah untuk ngapa-ngapain gitu ya. Mungkin jalan ke masjid yang tadinya serasa mudah menjadi susah gitu ya. Yang tadinya bangun tidur itu badannya fresh, kok ini bangun tidur pegel-pegel, walaupun kemudian sekarang lagi banyak trennya remaja jompo gitu ya. Tapi mostly yang mengalami ini adalah orang-orang yang tua dan kemudian mereka beruban. Nah, dari perjalanan, rekam perjalanan yang 60 tahun katakanlah kita hidup di dunia ini fase yang kemudian terakhir dan seorang itu akan setelah beruban biasanya akan mati. Ini fase umum ya, fase kebiasaannya. Di luar kodoknya Allah. Gitu. Maka kemudian setelah orang yang kita merasa bahwa oh ternyata hidup kita lama ya 60 tahun, hidup kita lama ya 70 tahun gitu ya. Tapi semuanya ya, mau yang meninggalnya muda
mau yang meninggalnya bayi, mau yang meninggalnya tua, mau yang meninggalnya mungkin di atas 100 tahun, tetap saja mereka ketika nanti dibangkitkan sama Allah di hari kebangkitan, mereka itu kayak ngerasa nggak pernah hidup di dunia, melainkan hanya sebentar aja. Ya, mereka tuh ngerasanya kayaknya aku tuh cuma baru tidur pagi atau tidur sore gitu, yang cuma cuma sekejap aja gitu. Ya, Allah berfirman kemudian di dalam surat An-Nazi'at ayat 46, ya, mungkin semuanya teman-teman udah hafal di sini gitu ya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nah, ini mereka yang kemudian dibangkitkan di hari akhir itu kayak merasa bahwa mereka itu kayak nggak pernah tinggal di dunia. Kalau kemudian ada yang merasa pernah tinggal di dunia, itu kayaknya cuma sebentar deh. Kalau nggak pagi, ya sore doang gitu. Gitu. Nah, apa iya kemudian ketika kita merasa dibangkitkan di apa namanya di dunia ini itu seperti rasa sore atau pagi doang gitu. Padahal kita hidup lama banget loh, 60 tahun, kita hidup 70 tahun, kita hidup 100 tahun. Tapi kenapa kok di dalam surat An-Nazi'at ayat 46 nih Allah berfirman bahwa ada yang ketika dibangkitkan itu ngerasa nggak pernah hidup di dunia atau hidup di dunia tapi sebentar aja gitu. Nah, kemudian Allah menjelaskan di dalam surat Al-Ma'arij ayat keempat, ya, ayat keempat, itu malaikat dan kemudian dipimpin oleh Jibril naik menghadap Tuhannya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. 50.000 tahun alias apa? Umur sehari di akhirat itu sama seperti 50.000 tahun di dunia. Sehari di akhirat itu sama seperti 50.000 tahun di dunia. Nah, kita buktikan bahwa ayat 46 tentang ayat An-Nazi'at ayat 46 tadi yang Allah berfirman bahwa kita hidup di dunia itu seperti sekejap saja, seperti di waktu pagi atau sore hari. Nah, ternyata di dalam surat Al-Ma'arij Allah malaikat dan Jibril itu pergi menghadap Allah itu dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Maksudnya adalah satu hari di akhirat itu seperti 50.000 tahun dunia. Nah, kalau seandainya umur kita 70 tahun dunia, maka berapa umur akhirat kita? Ya, berapa umur akhirat kita? Maka 70, cara ngitungnya gini, 70 tahun dibagi 50.000 tahun dikali satu hari, tapi harinya ini dikonversi menjadi tahun. Ya, ada yang hitung 70 tahun, seandainya umur kita 70 tahun. Berapa umur tahun akhirat kita? Berarti 70 tahun dibagi 50.000 tahun dikali satu hari, yang satu hari dunia ini dikonversi menjadi berapa desimal tahun? Ya, ada yang pernah hitung? Ya, jawabannya adalah 2 menit 1 detik untuk hitungan akhirat. Jadi umur kita yang 70 tahun di dunia ini, ternyata nggak ada satu hari di akhirat. Ternyata cuma 2 menit 1 detik. Jadi wajar ketika Allah berfirman di dalam surah An-Nazi'at ayat 46 bahwa kita ketika nanti dibangkitkan itu nggak pernah merasa hidup di dunia, atau kita pernah hidup di dunia tapi cuma bentar, kalau nggak pagi ya waktu sore aja gitu, nggak lama gitu. Nah, dari waktu yang nggak lama itu, masa kuatnya kita, masa lemahnya kita yang kedua, itulah yang kemudian akan dipertanggungjawabkan untuk kita akan bahagia selama-lamanya di akhirat, atau kita akan menderita selama-lamanya di akhirat. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah itu yang menciptakan mati dan hidup. Kenapa kok mati dan hidup, bukan hidup dan mati? Ternyata karena setelah kita mati, itu akan ada kehidupan, yang setelah itu kita nggak mati-mati lagi nantinya. Alias kalau kita bakal bahagia, itu bahagia selama-lamanya. Kalau kita menderita, kita akan menderita selama-lamanya juga. Maka jangan sia-siakan umur kita yang masih muda ini. Fase kehidupan kita yang masih muda yang sedang kita tapaki saat ini. Segala aktivitas kita, kalau seandainya sekarang masih bersumber kepada hawa nafsu, kalau sekarang masih bersumber kepada apa maunya kita, maka sekarang harus kita convert, harus kita ganti, kita login kembali ke segala sesuatu yang kita perbuat harus berdasarkan maunya Allah Ta'ala, berdasarkan ridhonya Allah Ta'ala. Insya Allah teman-teman, kalau taat itu pasti bahagia, dan kalau maksiat insya Allah pasti akan menderita. Itu sekian dari saya. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanallah barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa jazakallah khair atas materinya Ustadz. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan untuk bertanya. Perwakilan melalui on mic 2 orang. Ya, kepada Ukti Diva, saya persilahkan untuk bertanya melalui on mic. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya di sini ingin meminta tips atau saran Ustadz. Saya ini kan remaja. Saya rasa banyak sekali godaan-godaan pada masa ini. Jadi apa yang harus ditanamkan dan apa yang harus dilakukan pada diri saya agar saya terhindar dari maksiat dan pengaruh buruk dunia luar Ustadz? Terima kasih. Langsung dijawab atau nunggu yang lain? Tafadhol Ustadz, langsung dijawab. Oke. Jadi bagaimana biar tidak tergoda di dalam kemaksiatan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang antum harus tahu bahwa kita ini adalah kita diciptakan oleh Allah itu dengan seperangkat seperangkat sistem yang disebut dengan akliyah atau akalnya kita. Ya, namanya akal, terus kemudian setelah itu segala sesuatu itu bisa diterima oleh akal, maka kemudian akan diyakini oleh sikap kita atau pola sikap yang bisa disebut dengan nafsiyah, terus kemudian berubah menjadi saksiyah. Nah, ketiga hal tadi itulah yang kemudian disebut dengan mafahim atau pemahaman. Nah, potensi daripada pemahaman itu ada dua. Kalau pemahaman itu nggak menularkan, kalau kita nggak menularkan pemahaman itu, maka kita yang ketularan dengan pemahaman tersebut. Pemahaman yang lainnya, sorry. Jadi itulah potensinya. Nah, pemahaman itu bisa didapatkan dari informasi, termasuk dari circle kita. Nah, biar kita istiqomah dan kemudian tidak terjebak dalam kemaksiatan, yang pertama harus kita cari adalah kita cari support system. Kita cari support system yang menunjang tentang ketaatan kita. Ya. Kalau kita pengen taat, tapi mainnya sama teman-teman yang toksik, kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi kemungkinannya kecil buat kita mau taat. Kenapa? Taat dikit pasti diejekin, taat dikit pasti kemudian dicengin dan yang lain sebagainya. Itulah kemudian circle itu menentukan sekali gitu. Circle teman-teman yang selalu mengingatkan kita, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu circle. Pertama cari circle dulu. Kemudian yang kedua apa? Cari ustadz atau ustazah yang kemudian bisa membimbing hijrahnya kita atau membimbing kita tentang ketakwaan atau kedekatan kita sama Allah. Itu penting. Boleh nggak kita belajar secara online seperti tematik ini? Boleh, tapi yang offline-nya harus lebih banyak. Gitu. Kenapa? Karena ketika antum hanya belajar kepada Syekh Googlea ataupun Syekh YouTubia gitu ya, ataupun Syekh Zoomia gitu. Nah, itu karena interaksinya terbatas biasanya gitu ya, itu hanya akan kalau itu dijadikan media belajar satu-satunya gitu ya, banyak nggak boleh, tapi kalau itu satu-satunya media belajar kita, itu akan membuat diri kita lebih gampang mentahdir orang lain, gampang kemudian menyesat-nyesatkan buat yang tidak satu organisasi dengan kita, yang tidak sekomunitas dengan kita, yang mungkin mazhabnya berbeda dengan kita. Nah, kalau kita sering belajar online dan tidak pernah bertalaki langsung secara offline, nah itu akan mendapatkan hal seperti itu. Tetap harus mencari guru secara online. Kalau yang pertama tadi adalah circle, yang kedua adalah cari guru, ustadz atau ustazah. Kemudian yang ketiga adalah pelajari Islam bukan dengan cara yang tematik, tapi dengan cara yang komprehensif. Sebagaimana ulama-ulama kita dulu
mulai dari tauhid, akidah, dan diakhiri dengan problematika umat itu seperti apa. Itu yang ketiga. Terus kemudian yang keempat adalah jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah. Berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu salah satu doanya. Terus kemudian banyak-banyak doa lagi untuk kemudian Allah meneguhkan hati ini kepada jalannya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Itu juga kemudian kita sering bacakan. Jadi keempat hal itu tadi yang harus kita lakukan semuanya, bukan hanya salah satunya. Gitu. Insya Allah kalau circle pasti ada lah, ada komunitas, ada organisasi Islam, gitu ya, itu ada. Kalau ustadz-ustazah, saya susah nyarinya, ya bersabar, tapi tetap harus nyari, gitu. Insya Allah pasti ada kok dai-dai di pelosok-pelosok Indonesia itu pasti ada kok yang dengan tulus ikhlas yang mau mengajari antum. Mungkin beliau tidak terspotlight oleh sosial media, beliau tidak terspotlight oleh televisi, tapi ilmunya melebihi yang terspotlight di televisi ataupun sosial media. Banyak sekali yang seperti itu. Bahkan guru-guru saya pun mostly tidak punya akun Instagram gitu. Tempat saya belajar tuh tidak punya akun Instagram. Punya pun antara aktif nggak aktif gitu. Jadi kita jangan kemudian terkecoh dengan casing sosial media, karena ya mungkin followers banyak, tapi sebenarnya ilmunya nggak seberapa. Termasuk saya ini ya, followers nggak seberapa, ilmunya juga nggak seberapa juga. Nah, guru-guru saya yang masya Allah dengan ketawaduan beliau yang tidak terspotlight sosial media gitu ya, malah justru ilmunya melebihi zaman. Ya itu ya 4 hal tadi yang bisa kita lakukan. Allah Ta'ala bisa. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan Ukti Diva. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya melalui on mic teman-teman? Baik, jika tidak ada, saya akan beralih ke pertanyaan di kolom komentar. Dari Ukti Mai, Assalamualaikum Ustadz, Afwan, izin bertanya. Apa yang harus kita lakukan agar bisa istiqomah dalam ketaatan? Karena iman masih suka naik turun, apakah ada doa biar istiqomah dalam ketaatan? Mohon penjelasannya Ustadz. Kepada Ustadz saya persilahkan untuk menjawabnya. Ini tuh sama kayak pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi untuk doa biar istiqomah dalam ketaatan, tadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus ya banyak sekali sih sebenarnya doa-doa seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu juga bisa. Dan intinya adalah bukan hanya sekedar kita berdoa ya, terus kemudian kita belajar ya, tapi kemudian poin istiqomah di sini adalah ketika kita sudah menjadikan ketaatan itu seperti kebutuhan kita, bukan hanya menjalankan kewajiban saja. Nah, itu parameter istiqomah yang harus kita pakai gitu. Menjalankan ketaatan itu sudah seperti kebutuhan kita, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban saja. Untuk yang lain-lain mungkin sama, jawabannya kayak sama pertanyaan sebelumnya. Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ukti Divana Sution. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Mengapa Islam mengatur tatanan hidup manusia di bumi dan apa tujuan hidup manusia diciptakan? Kepada Ustadz, saya persilahkan untuk menjawabnya. Oke. Kira-kira apa teman-teman? Kenapa Allah menciptakan manusia? Untuk apa Allah itu menciptakan manusia? Untuk beribadah kepadanya, Ustaz. Untuk beribadah kepada Allah. Itu tidak salah. Tetapi tujuan Allah utama Allah menciptakan kita di bumi ini adalah wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin menjadikan kita seorang khalifah.
Khalifah itu apa? Pemimpin. Pemimpin yang kemudian apa bedanya khalifah dengan gelar pemimpin-pemimpin yang lain gitu. Apa bedanya khalifah dengan presiden? Apa bedanya khalifah dengan raja? Apa bedanya khalifah kemudian dengan ketua suku atau apa? Apa bedanya seperti itu? Khalifah itu adalah pengganti atau penerap hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Itu khalifah. Jadi kita tuh diciptakan untuk menjadi khalifah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Allah menciptakan kita untuk seperti Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang utama itu menjadi khalifah. Setelah itu kemudian kita diciptakan untuk beribadah. Kenapa seperti itu? Dengan kita menjadi khalifah, dengan kita menerapkan aturan-aturannya Allah, maka semua proses ibadah itu bisa dilakukan dengan sempurna, aman, dan kemudian berbasis kepada lillahi ta'ala. Kalau tidak menjadi khalifah, maka banyak sekali ibadah-ibadah yang hukumnya asalnya wajib menjadi mubah, bahkan bisa jadi haram. Ya, kalau kita, itulah kemudian tujuannya kita. Tujuan kita kemudian diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi kemudian penerap hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Kenapa tatanan manusia di bumi ini dan tujuannya hidup manusia diciptakan? Ya itu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pengganti Allah, untuk menerapkan hukum-hukumnya Allah di muka bumi ini. Kenapa? Karena ketika bumi ini tidak dijalankan dengan aturan-aturannya Allah, tidak dijalankan dengan aturan-aturan pemiliknya, maka yang terjadi sebenarnya adalah kesemrawutan, yang terjadi adalah pertumpahan darah, yang terjadi adalah kemudian kerusakan lingkungan gitu. Ya kalau kita melihat kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, itu bukan karena orang iseng gitu ya, tapi karena mereka memiliki pemikiran yang lain selain daripada Islam, yang sehingga pemikirannya hanya berbasis kepada keuntungan saja. Atau di dalam mata kuliah di dalam jurusan fisik biasa dikenal dengan istilah kapitalisme, sebuah ideologi yang hanya berbasis kepada uang saja. Maka kerusakan lingkungan gitu ya dan lain sebagainya itu hanya berbasis kepada uang saja. Hiburan sekarang ini ya, yang mana yang laku, mana yang ini hanya berbasis pada uang. Mereka nggak peduli hiburannya itu mengedukasi atau menzolimi siapa yang nonton itu. Gitu. Jadi kemudian ketika Islam itu diterapkan secara kafah, Islam diterapkan secara sempurna, maka itulah kemudian tujuan hidup manusia itu untuk beribadah itu bisa terlaksana dengan semuanya. Gitu. Allah Ta'ala bisa. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan terakhir dari Ukhti Lailatul Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, kan sekarang banyak yang ngejar dunia daripada ngejar akhirat. Gimana sih caranya agar kita bisa mengejar akhirat tapi dunia ngikut juga? Kepada Ustadz, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, jadi Islam itu berbeda dengan agama yang lain. Kalau di agama yang lain, itu untuk kita mendapatkan akhirat, ya karena akhirat pun juga ada di agamanya mereka gitu ya. Tapi kan kita harus apakah kita yang kita nggak akan bilang bahwa atau kita nggak akan ngebahas agama sebelah ya. Cuma kalau di agama sebelah itu gitu ya, di agama yang lain itu menganggap ketika kita memikirkan tentang Tuhan, ketika kita memikirkan tentang akhirat, maka kita wajib untuk melupakan dunia gitu. Tapi di dalam Islam itu tidak seperti itu. Di dalam Islam itu kita menggunakan dunia sebagai jalannya kita untuk memperoleh akhirat. Ya, yang perlu harus dipahami. Di Islam boleh nggak untuk seorang Muslim itu menjadi orang yang kaya? Boleh gitu. Di Islam boleh seorang Muslim itu menjadi orang yang kaya. Nah, kemudian persoalannya bukan di kayanya itu. Kalau di sistem kapitalisme, yang penting kaya, yang penting punya duit. Tapi di Islam, nggak penting kayanya. Yang penting cara kayanya itu dari mana.
dari sesuatu yang Allah ridhoi atau enggak, yang ikut aturannya Allah atau enggak gitu loh. Di situ. Jadi ketika kita belajar tentang bisnis, maka kita harus tahu kimahnya apa, nilainya apa, nilai perbuatannya apa. Terus kemudian akad bisnisnya apa, menggunakan syirkah atau kemudian kita sendiri gitu dan sebagainya. Jadi menggunakan kemudian dari sisi ekonomi pun kita bisa masuk surga. Dari sisi pernikahan pun kita juga bisa masuk surga gitu. Di agama yang lain bahkan mencontohkan tentang bagaimana berkeluarga itu yang baik dan benar. Sementara ya nabi-nabinya mereka nggak menikah, pemuka-pemuka agamanya mereka nggak menikah, tapi mereka bicara tentang konsep rumah tangga. Ini kan sesuatu yang aneh. Di kita, nabi kita menikah, pemuka-pemuka agama kita menikah. Jadi ketika mereka berbicara tentang agama, kita juga tahu relate-nya syariat dengan implementasi di dalam kehidupan itu seperti apa. Nah, jadi kalau kita melihat di sisi yang ada saat ini ya teman-teman, dunia itu bukanlah ditinggalkan. Lah kalau kita nggak pakai dunia, mau cari kita di akhirat mau lewat jalur mana gitu. Kalau dunia kita tinggalkan ya, kita mau cari akhirat itu lewat jalur mana? Kita mau dapat akhirati hasanah itu dari mana kalau nggak dari dunia? Maka syarat untuk memperoleh akhirat yang hasanah lewat dunia yang hasanah juga. Dunia yang hasanah itu seperti apa? Yang ketika sikap kita di dunia itu mengikuti syariat atau langkah-langkahnya Allah, berbasis keridhaannya Allah tadi. Jadi ketika jatuh cinta, pengen menikah, libatkan Allah, tanyakan Allah. Yang Allah ridho itu seperti apa? Ketika kita pengen menuntut ilmu, tanyakan kepada Allah, ya Allah, menuntut ilmu yang Engkau ridho itu seperti apa? Ketika kita misalnya mau berwirausaha, tanyakan kepada Allah, yang Engkau ridho itu seperti apa jalan kami berwirausaha. Ketika antum ingin memimpin suatu daerah, tanyakan sama Allah, yang Allah ridho itu seperti apa? Apakah kemudian mengadopsi hukum-hukum selain hukumnya Allah itu membuat Allah ridho? Nah, maka itu kemudian harus kita jadikan sebagai standar kehidupan kita. Standar kehidupan kita harus kemudian mengacu kepada apa yang Allah ridho atau enggak. Dengan dunia hanya sebagai alat buat kita memperoleh akhirat yang hasan. Seperti itu. Allah Ta'ala bisa. Insyaallah tabarakallah. Syukran wa jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Afwan, sebelumnya Ustaz masih ada satu pertanyaan terakhir. Ya. Dari Ukti Yuli Nur Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz terkait dengan mazhab-mazhab. Sebenarnya mazhab itu apa sih? Dan mengapa kita harus bermazhab? Bukankah sudah cukup kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Bukankah mazhab itu hanya pendapat dan perkataan manusia yang bisa benar dan bisa salah? Kenapa harus dipegang dan dirujuk? Kepada Ustadz, saya persilahkan untuk menjawabnya. Oke, kenapa kita harus bermazhab? Apakah cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Di dalam kita mengkaji Islam, itu ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Setelah itu ada apa lagi? Setelah Al-Quran dan As-Sunnah, kita merasa cukup dengan itu. Gitu ya. Kita merasa cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira nih, kita butuh nggak penjelasan yang lain? Contoh seperti ini. Ada berbagai macam dua iftitah. Maka mana yang akan kita pilih menurut kita kalau kita tidak menyandarkan kepada imam 4 mazhab tersebut? Mana yang akan kita pilih? Sesimpel itu. Saya nggak akan menjelaskan tentang walaupun imam mazhab itu banyak, nggak hanya 4 gitu ya. Tapi kenapa 4 yang familiar? Karena murid-muridnya lah kemudian yang banyak yang menulis kitab tentang beliau yang 4 itu. Sejujurnya banyak sekali mazhab, tapi yang familiar di Indonesia hanya 4 itu. Nah, mazhab itu tentang bagaimana
eh, ibadah kita yang secara dohir itu bisa kita ambil kaidah hukumnya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Cukup nggak kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Cukup, sangat cukup. Tapi kalau tidak ada penjelasan-penjelasan mengenai itu, nah itulah fungsinya kemudian salah satu fungsinya kita bermazhab, gitu. Bukankah mazhab itu hanya pendapat dan perkataan manusia? Salah. Mazhab itu bukan perkataan manusia. Penjelasan mengenai firman Allah dan As-Sunnah. Mazhab itu penjelasan gitu ya. Bukan pendapat dari imam, tapi penjelasan. Seperti yang saya ucapkan tadi. Yang saya ucapkan tadi itu tidak ada pendapat saya secara pribadi, teman-teman. Tapi pendapat saya itu berdasarkan kitab-kitab yang saya baca ketika dan guru-guru saya menyampaikan. Bagaimana cara saya bisa bypass langsung kepada Rasulullah, bypass langsung kepada Allah, bypass langsung dengan Al-Quran dan kemudian As-Sunnah tanpa kita melalui kitab-kitab para ulama, tanpa melalui lisan-lisan para ulama yang menyampaikan. Walaupun fanatisme terhadap mazhab itu nggak boleh, gitu. Merasa mazhabnya benar itu nggak masalah. Tapi kemudian merasa mazhabnya paling benar dan yang lain salah, maka itu merupakan suatu kesalahan. Gitu. Nah, jadi yang perlu kita pahami, bermazhab itu boleh nggak? Boleh. Gitu. Karena kalau nggak menggunakan pendapat dari 4 imam mazhab, kita mau pakai pendapatnya siapa? Gitu. Yang kemudian itu sebagai jembatan untuk kita mengenal ayat-ayatnya Allah, untuk mempermudah gitu loh. Nah, tapi cuma di sini yang harus saya koreksi tadi ya, mohon maaf, harus saya koreksi teman-teman gitu ya. Yang di sini adalah bukankah mazhab itu hanya pendapat dan perkataan manusia yang bisa benar dan bisa salah. Nah, itu jadi para imam mazhab itu tidak mengeluarkan pendapat mereka pribadi dalam hal yang mereka fatwakan. Mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Dan ulama-ulama terdahulu juga sebelum mereka zaman tabi'in, tabi'in dan yang lain sebagainya gitu. Jadi mungkin bisa untuk Mbak Yuli Nur Azizah mungkin bisa ditanyakan lagi ke ustadznya atau kemudian bisa mencari referensi yang lain. Kalau dari saya cukup sedikit. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair Ustaz. Afwan Ustaz, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Dilanjutkan atau sudah cukup? Sebentar. Cukup ya? Khair Ustaz. Insya Allah nanti kita sambung di lain waktu atau kemudian kalau ada yang masih ingin bertanya bisa nanti DM di Instagram saya. Baik Ustaz. Baik, kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu closing statement or motivation. Kepada Ustadz, saya persilahkan untuk memberikan nasihat atau motivasinya kepada kami semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, bahwa menyadari umur kita yang tidak tahu endingnya kemana, bahwa menyadari bahwa kita nggak tahu tujuan akhir hidup kita itu akan meninggal seperti apa, wallahu a'lam. Yang harus kita lakukan saat ini adalah kemudian berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insecure boleh, tapi insecure-lah kepada mereka yang setiap malam bisa bangun tahajud tanpa terbangunkan oleh gangguan alarm. Insecure-lah kepada mereka yang khusyuk dalam doanya. Insecure-lah kepada mereka yang ketika mereka membaca Al-Ikhlas mereka nangis. Bukan kemudian kita insecure terhadap hal-hal yang remeh-temeh ataupun sepele di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memandang dunia itu cerminan daripada perilaku kita. Kalau dunia itu kita pandang hanya sebagai sesuatu yang remeh dan hanya wasilah untuk mengantarkan kita kepada akhirat yang hasanah, maka dunia itu akan dengan mudah kita taklukkan. Tetapi kemudian kita pengen mengejar dunia dan mengabaikan akhirat, maka itu sungguh sangat melelahkan. Dalam segi aspek, bukan hanya soal percintaan, bukan hanya soal ekonomi, tapi semuanya akan melelahkan jika kita tidak mengacu kepada standarnya Allah Ta'ala. Maka mumpung usia kita masih muda, mumpung usia kita berada di zaman kekuatan ini, maka jangan kemudian jadikan kekuatan yang Allah amanahkan kepada kita untuk sesuatu yang sia-sia. Belajar capek, jelas capek ya. Belajar butuh kuota, butuh modal. Belajar teman-teman harus mau menghafal, harus berletih-letih.
Tapi percayalah, mereka yang bermaksiat pun juga capek. Mereka yang bermaksiat itu juga letih. Mereka yang bermaksiat itu juga keluar banyak dana. Mereka yang bermaksiat pun kemudian menyibukkan waktunya untuk menghafalkan agenda-agenda kemaksiatannya mereka. Tapi apa bedanya? Bedanya adalah kita yang taat kepada Allah itu memiliki sisi keridhaan di sisi Allah. Allah ridho sama kita. Allah cinta kepada kita. Sementara mereka yang menggunakan masa kekuatannya untuk kemaksiatan, Allah tidak cinta kepada mereka. Itulah kemudian cinta yang hakiki, cinta yang harusnya kita kejar, karena inilah fase kehidupan. Jangan sampai kita terlena, karena hidup cuma sekali, mustahil terulang lagi. YOLO, itu ya kalau kata orang zaman sekarang, padahal YOLO itu nggak ada. You only live once, enggak. Kita akan hidup lagi di akhirat, maka jangan pertaruhkan segala sesuatu yang singkat ini, yang 2 menit 1 detik ini, untuk kemudian kita sia-siakan dan di akhirat nanti mendapat neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita insya Allah bisa bertemu di surga, kita bertetangga di sana, dan kita cerita tentang hari ini bersama-sama. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair atas nasihatnya Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan teman-teman sekalian, terutama juga bagi saya, dan dapat menjadi bahan muhasabah untuk kita semua. Baik, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Ustadz, saya persilahkan untuk memimpin doa pada kajian malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Semoga Allah kemudian menghapuskan semua dosa kita, dan kemudian Allah melimpahkan segala rahmatnya untuk kita, dan menggantikan dosa-dosa kita yang telah diampuni menjadi pahala untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, keselamatan, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Karena sesungguhnya tanpa ampunan-Mu, ya Allah, kami ini adalah makhluk yang hina. Sesungguhnya jika Engkau tidak menyembunyikan dosa kami, maka tidak ada yang bersedia untuk berada di samping kami, ya Allah. Tidak ada yang bersedia kemudian mengenal kami, ya Allah. Ya Allah, hanya karena nikmat-Mu lah semua yang ada pada diri kami ini bisa kami nikmati, ya Allah. Karena nikmat-Mu lah kami saat ini masih menggenggam hidayah yang tidak ternilai harganya, yaitu Islam, ya Allah. Ya Allah, jika kami berbuat salah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Baik dosa yang telah lampau ataupun barusan kami berbuat, ya Allah. Dan ya Allah, ampunilah dosa bapak ibu kami, ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami, ya Allah. Hapuskanlah semua kesalahannya, ya Allah. Baik yang kemudian disengaja ataupun yang kemudian mereka keluar dari lisannya, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menuntut ilmu, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam kemudian menuntut ilmu pada malam hari ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami seorang hamba yang kemudian berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang mencintai sunnah, ya Allah. Mencintai setiap langkah-Mu, ya Allah. Yang kemudian kami dengan ikhlas ingin bersiarkan dan kemudian ingin menegakkan agama-Mu di bumi-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah langkah kami, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam istiqamah kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan dilanjutkannya doa tadi, maka berakhirlah kajian kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kajian pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya
dan memberikan ilmunya kepada kami semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para jajaran admin serta teman-teman yang telah hadir dalam kajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Waqad yurja li jarhi syaifi bur'un wala bur'un lima jarah lisan. Jikalau pedang melukai diri, masih ada obat hendak dicari. Namun jikalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.